Astuti dan saya Alfred Norio. Saya Afiliani. Langsung saja ke materinya. IPv4 atau Internet Protocol version 4 adalah versi keempat dari protokol internet yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan dengan menggunakan alamat IP 32 bit. Contohnya seperti KTP. Nah, kalau nggak ada KTP itu kita nggak tahu kan identitas kita siapa. Jadi begitu juga internet. Internet itu perlu alamat yang jelas supaya tahu itu jaringan itu punya punya alamat gitu. Terus kita lanjut di struktur IPv4. IPv4 terdiri dari 2 bit atau 4. Kamu tadi IP berapa? Oke. Ini strukturnya Pak, ini kelas IP. Bila ditulis dalam biner misalnya 192.198.1.1 sama dengan 1. Jadi fungsi IPv4 itu pertama tuh ada identifikasi perangkat, kedua itu pengalamatan jaringan, ketiga pengiriman data, keempat itu komunikasi antara jaringan atau routing. Jadi intinya tuh fungsi yang pertama itu supaya perangkatnya punya identitas, kedua itu kita punya data itu bisa dikirim dan nggak salah alamat, yang ketiga itu jaringannya bisa saling terhubung. Ya, jadi begitu. IPv4 itu memiliki 2 bagian utama, yaitu network ID menunjukkan identitas jaringan dan host ID itu menunjukkan perangkat atau host di dalam jaringan itu. Next. Kelas alamat IPv, pembagian rentan alamat IP atau Internet Protocol Version 4 itu menjadi beberapa kelompok atau kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas E. Berdasarkan ukuran jaringan dan jumlah host yang dapat digunakan, pembagian itu dibuat agar pengalokasiannya alamat IP itu di internet menjadi lebih teratur dan efisien. Contohnya paling gampang kita ingat tuh misalnya kelas A itu jaringannya besar, kelas B itu jaringannya sedang, kelas C itu jaringannya kecil, kelas D itu untuk siaran atau multi flash. Terus kelas E itu untuk penelitian atau eksperimen. Jadi bagiannya itu dibuat supaya bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan jaringan. Tujuan pembagian kelas. Setiap organisasi butuh jumlah perangkat berbeda, maka alamat IPv4 dibagi menjadi beberapa kelas jaringan agar mudah menyesuaikan skala. Kelas A untuk jaringan besar, contohnya kayak perusahaan raksasa, ISP, atau lembaga internasional. Lalu kelas B untuk jaringan menengah, contohnya bisa dipakai di perusahaan besar,
kampus atau universitas. Lalu kelas C untuk jaringan kecil biasa dipakai di rumah atau di kantor kecil. Kelas D untuk multicast biasa dipakai untuk video streaming. Kelas E untuk penelitian dan eksperimen. Kelas-kelas alamat IPv4 ini hampir sama tadi kayak materi sama materi yang mereka dengar tadi, tentang alamat IP, bit awal linear, jumlah jaringan, jumlah host perjalanan, dan kegunaan umum. Kelas A struktur subnet maksnya. Kelas A itu orket 1 itu adalah network, sedangkan orket 2, 3, dan 4 adalah host ID. Jumlah jaringannya 128, jumlah host per jaringan itu ada 16 juta. Kalau kelas B struktur subnetnya oktet ke-1 dan ke-2 itu adalah network, sedangkan oktet ke-3 dan ke-4 adalah host ID. Jumlah jaringannya ada 16.000. Jumlah host per jaringan ada 65.000. Kelas C subnet masknya, struktur subnet masknya orket 1, 2, dan 3 adalah network, sedangkan orket keempat adalah host ID. Jumlah jaringannya 2 juta. Jumlah host per jaringan 254. Kelas D, karena kelas ini tidak dipakai untuk memberi menandai kelompok biasa, tetapi untuk menandai kelompok perangkat yang akan menerima skala yang sama. Kelas E, kelas ini dicadangkan untuk menjaga-jaga kalau ada teknologi atau kebutuhan baru. V4 adalah cara untuk mengelompokkan alamat IP berdasarkan ukuran jaringan dan kebutuhan jumlah perangkat. Agar pengolahan jaringan komputer menjadi lebih efisien, mudah dan lebih efisien. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan.